Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Audrey Putri Zalino dengan nomor NIM 22042196 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan dalam mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Der Ajumiati MSI dan Ibu Yulia Hanuselina SIP MAP. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu perencanaan. Perencanaan menurut Conyers and Hills pada tahun 1984, perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Nah, perencanaan pembangunan menurut Soekartawati pada tahun 1990 dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, dibuat secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Nah, dari penjelasan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah sebagai proses pemikiran yang mengarahkan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu juga mengupayakan berbagai alternatif yang dianggap sebagai alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan pusat di Indonesia yang meliputi beberapa tahapan yang saling terkait. Berikut adalah struktur dan tahapan proses tersebut. Yang pertama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang mencakup visi, misi, dan arah pembangunan daerah serta program kepala daerah. Yang kedua yaitu ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN yang merupakan rencana pembangunan untuk periode 5 tahun yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Yang ketiga yaitu adanya Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau yang disebut dengan RKPD yang merupakan rencana pembangunan untuk periode 1 tahun yang disusun dengan memperhatikan RPJP daerah, RPJMN, dan rencana tata ruang wilayah. Yang keempat adanya proses partisipatif. Proses ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan antara lain melalui pelaksanaan musrenbang. Yang kelima yaitu adanya proses top down and bottom up. Proses ini dilaksanakan menurut tampilan pemerintah dengan melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keenam yaitu adanya evaluasi. Evaluasi rencana pembangunan daerah atau RPD provinsi dan RPD kabupaten atau kota dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPD provinsi untuk kabupaten. Nah, proses perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan pusat di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem ini bertujuan untuk memastikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara pusat dan daerah serta antara berbagai aspek pembangunan. Nah, perencanaan pembangunan di Indonesia melibatkan beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam penyusunan rencana pembangunan. Beberapa lembaga tersebut yaitu yang pertama yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disebut dengan Bappenas. Bappenas sendiri bertanggung jawab melaksanakan perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adanya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
Di sini melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur nasional. Yang ketiga yaitu kantor staf presiden yang terlibat dalam evaluasi dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Yang keempat adalah sekretariat kabinet yang turut terlibat dalam evaluasi dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disebut dengan BAPEDA juga memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders. Perencanaan pembangunan melibatkan perencanaan profesional atau lembaga atau unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan, khususnya dalam pemantapan peran, fungsi, dan kompetensi lembaga perencanaan. Hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Indonesia meliputi yang pertama, yaitu koordinasi. Pemerintah, swasta, dan masyarakat bekerja sama dalam proses perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dan menjaga kesejahteraan umum. Yang kedua, yaitu adanya partisipasi. Masyarakat memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Yang ketiga yaitu adanya ketergantungan. Pemerintah, swasta, dan masyarakat saling tergantung pada satu sama lain untuk mencapai tujuan pembangunan. Pemerintah menciptakan kebijakan dan program menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Yang keempat yaitu adanya sinergi. Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat memungkinkan sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan multi-pilar. Yang kelima yaitu adanya evaluasi. Pemerintah, swasta, dan masyarakat bekerja sama dalam mengevaluasi rencana pembangunan dan proses yang telah diusulkan, sehingga memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber. Nah, dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional atau disebut dengan SPPN, hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi landasan untuk mencapai tujuan pembangunan dan menjaga kesejahteraan umum. Nah, selanjutnya kita masuk kepada mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Nah, apa itu mainstreaming SDGs? Mainstreaming SDGs adalah proses mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau disebut dengan TPB, yaitu Sustainable Development Goals, yang kita sebut dengan SDGs, ke dalam kebijakan, rencana, dan strategi nasional di seluruh dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini meliputi penyelarasan anggaran dengan TPB atau SDGs, integrasi TPB atau SDGs ke dalam pendidikan bisnis, dan penggabungan TPB ke dalam strategi perdagangan dan sektor untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Indonesia sendiri telah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau SDGs ke dalam rencana pembangunan negara sejak 6 tahun terakhir. TPB atau SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup secara pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan antar generasi. Nah, di Indonesia, pemerintah telah mengintegrasikan 94 target SDGs ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan telah membentuk tim dan kelompok ahli untuk memajukan implementasi TPB atau SDGs. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan dan keberlanjutan sosial dan pelestarian lingkungan, dan mencakup 17 tujuan seperti tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, dan pendidikan yang berkualitas. Upaya untuk mengintegrasikan TPB atau SDGs melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah,
akademisi, bisnis, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk mencapai kebijakan yang konsisten dan kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya mencapai TPB atau SDGs, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangatlah penting. Pemerintah Indonesia telah mempererat kolaborasi dengan mitra pembangunan, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB, di Indonesia Kedutaan Besar Negara-Negara ASEAN, Kedutaan Besar Negara-Negara Sahabat, yang merupakan mitra pembangunan Indonesia dan benua Australia, Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika. Selain itu, Indonesia juga telah membentuk tim pelaksana Pokja dan tim pakar SDGs di Kementerian KLHK, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk memantapkan mainstreaming TPB atau disebut SDGs di KLHK. Nah, begitu pentingnya perencanaan pembangunan dalam keseluruhan proses pembangunan. Keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan banyak ditentukan sejak dari proses perencanaannya. Perencanaan pembangunan memiliki peran penting dalam menentukan prioritas dan sumber daya serta waktu pelaksanaan kegiatan. Perencanaan pembangunan juga harus melibatkan semua pihak terkait seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, dan antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan juga harus mengusung prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial. Nah, dari penjelasan yang tadi, saya mengambil sumber dari buku Perencanaan Pembangunan Gramedia Pustaka Utama yang ditulis oleh Kuncoro pada tahun 2018. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai perencanaan pembangunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.